Di Eropa 20.000 tahun yang lalu, ada sekelompok kecil pemburu pengumpul yang sedang bersiap melakukan ekspedisi pemburuan untuk persediaan makanan di musim dingin yang akan datang. Di dalam suku itu, ada sebuah tradisi yang mana anak laki-laki yang mulai dewasa harus mengikuti uji kelayakan agar bisa ikut berburu bersama anggota laki-laki dewasa yang lainnya. Dalam scene, terlihat ada dua orang tertua, yaitu Tau, seorang kepala suku, dan Sigma yang merupakan wakilnya. Mereka sedang menilai hasil pembuatan ujung tombak sebagai syarat kelayakan untuk mengikuti pemburuan. Salah satu pesertanya adalah anak dari Tau yang bernama Keda. Dalam ujian tersebut, hanya dua orang saja yang lolos, yaitu Keda dan temannya Kappa. Pada malam hari, sebelum kaum laki-laki melakukan pemburuan, seluruh anggota suku mengadakan sebuah ritual peresmian bagi anggota pemburu baru. Di malam hari, ketika Tao dan istrinya ingin tidur, istrinya sangat mengkhawatirkan anaknya karena ia rasa Keda belum siap melakukan pemburuan. Ia berkata bahwa Keda berburu dengan hatinya dan bukan dengan tombaknya. Hari pun mulai berganti pagi. Anggota suku siap melepaskan kaum laki-laki untuk pergi berburu. Lalu mereka pun memulai perjalanan tersebut. Di dalam perjalanan, Keda melihat anggota suku pemburu lainnya. Namun mereka adalah temannya tahu dari suku lain. Mereka pun melakukan pemburuan bersama. Di dalam perjalanan, ada tumpukan batu yang menjulang tinggi, yaitu sebagai tanda petunjuk perjalanan untuk pergi dan pulang berburu yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Di sore hari, setelah mereka berjalan berjam-jam, lalu mereka menemukan seekor babi hutan dan memburunya. Ketika babi itu sudah tertombak, Tau pun menyerahkan babi itu kepada Keda untuk disembelih. Namun, Keda merasa kasihan dan tidak berani menyembelih babi itu. Ayahnya terlihat kesal dan menyembelih dengan tangannya sendiri, lalu ia berkata, malam hari ketika semua anggota pemburu sedang memakan hasil buruannya, Tau mendengar suara hewan buas dan mereka pun melakukan ancang-ancang perlawanan. Namun, suara itu tidak terdengar lagi. Mereka kira situasinya sudah aman dan melanjutkan santapan mereka. Tetapi, dugaan mereka salah. Tiba-tiba hewan itu menarik dan menerkam Kappa yang sedang duduk. Kappa pun tewas dimakan hewan tersebut. Mendengar perjuangan fatal dalam kegelapan, suku itu pun menyerahkan Kappa untuk menjadi korban. Keesokan harinya, mereka memberi penghormatan terakhir kepada Kappa dan memulai perjalanan kembali. Hari demi hari telah mereka lewati. Pada suatu malam, ketika mereka semua beristirahat, Keda diberi sebuah tato yang merupakan peta perjalanan untuk menuju pulang. Tato itu menggambarkan peta bintang-bintang untuk petunjuk di malam hari dan petunjuk tumpukan batu-batu yang mereka lewati saat perjalanan. Di malam itu, terlihat ada sekelompok serigala di atas bukit. Tau menjelaskan tentang tugas ketua serigala itu. Ketua serigala itu biasa disebut dengan Alpha. Alpha menjaga kawanan di atas segalanya, tetapi ia juga di dalam bahaya. Anggota kawanannya akan menentangnya jika mereka merasakan kelemahan. Alpha membuat yang lain tahu posisinya dengan kekuatan dan ketenangan. Dia tidak dilahirkan sebagai Alpha, melainkan ia dapatkan itu dari keberanian dan hatinya. Keesokan harinya, mereka melihat kotoran binatang bison stepa. Lalu mereka melumasi tubuh mereka dengan kotoran tersebut untuk menyamarkan bau mereka. Sesampailah di atas bukit, terlihat ada sekelompok bison yang sedang memakan rumput di tepi tebing. Mereka berniat ingin menjatuhkan bison-bison itu ke dasar jurang. Mereka pun berlari ke hadapan bison, lalu melemparkan tombak agar menghalau bison yang membuat mereka berputar balik menuju jurang. Namun sayangnya ada seekor bison yang berputar arah kembali dan menghampiri Keda. Keda pun tertanduk dan bajunya menyangkut di tanduk bison yang menyerangnya. Lalu ayahnya mencoba menyelamatkan dengan menombak bison itu. Sayangnya Keda dan bison itu terjatuh ke jurang. Keda masih bertahan di bukit dan belum terjatuh, karena ia memegang sela-sela bukit. Tiba-tiba pegangan batu tersebut hancur dan Keda pun jatuh kembali. Namun ia terjatuh di batu sehingga menahan ia terjatuh ke dasar jurang. Keda pun tak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat itu lantas ingin membantunya dengan menuruni jurang itu. Namun, Sigma dan anggota sukunya menarik Tau kembali dan mereka mengatakan bahwa mereka telah kehilangan Keda dan mereka tidak mau kehilangan pemimpin mereka juga. Lalu mereka segera menuruni bukit melewati jalan yang aman untuk mengambil hasil buruan mereka. Tetapi ayah Keda tetap di atas bukit dan belum bisa merelakan Keda. Keesokan harinya, mereka pun bergegas pulang. Namun sebelum itu mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Keda.
Lalu mereka pun pergi pulang dan ayah Keda mulai bisa mengikhlaskan kepergian Keda. Ternyata Keda masih hidup. Setelah ia digigit oleh burung pemakan bangkai, ia terbangun dari pingsannya. Ia pun berteriak memanggil ayahnya. Dengan rasa frustasi karena tidak ada jawaban, ia pun berniat menuruni bukit tersebut. Namun ia sangat kesulitan dan akhirnya ia hanya bergantung di bukit itu. Lalu hujan pun turun. Ketika ia melihat ke bawah jurang, ternyata di bawah sudah bergenang air banjir. Keda memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam air. Ia pun pingsan. Dan beberapa waktu kemudian ia terbangun. Ketika ia bangun, ia melihat kakinya yang terkilir. Lantas ia pun mengobati kakinya dengan cara mengembalikan posisi tulang yang salah. Setelah itu, Keda mulai bergegas menaiki bukit tempat ia berburu sebelumnya. Dengan kaki yang terpincang, ia mencari ayah dan sukunya. Namun di atas tebing terlihat tumpukan batu penghormatan untuk orang yang sudah meninggal. Ia terlihat sedih dan menendangi batu itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara serigala yang mengaum. Lantas, ia pun lari untuk menjauh dari serigala. Hari pun sudah malam, lalu ia memutuskan tidur di atas pohon agar tetap aman dari ancaman binatang buas. Ketika pagi hari, saat Keda mencari makan dan minum, ada sekelompok serigala yang datang mendekatinya. Ia pun berlari menuju pohon tempat ia tidur semalam untuk melindungi diri. Saat ia ingin naik ke atas pohon, tiba-tiba salah satu serigala menggigit kakinya. Lalu ia menusuk serigala itu hingga melepaskan gigitannya. Serigala itu pun terluka dan tak sanggup untuk bangkit. Sedangkan kumpulan serigala yang lainnya tetap menunggu serigala yang terluka hingga larut malam. Pada akhirnya, serigala itu ditinggal oleh kawanannya karena dianggap sudah tidak mampu untuk bangkit. Keesokan harinya, Keda pun berinisiatif membunuh serigala itu dengan tombaknya untuk ia makan. Namun, Keda merasa kasihan dan tidak jadi membunuh serigala itu. Bukannya dibunuh, Keda malah ingin mengobatinya. Akhirnya, Keda menutup mulut serigala dengan kain yang ia punya agar tidak menggigit saat diobati. Keda pun membawa serigala itu ke tepi sungai dan membersihkan bekas lukanya. Saat itu, terlihat ada sekumpulan hyena. Keda merasa khawatir lalu pergi menjauh dari hyena itu dan mencari goa untuk bermalam dan berlindung bersama serigala. Hari pun mulai malam, lalu ia mencoba membuat api. Tetapi ia masih tidak berhasil untuk membuat api dari alat kayu seperti ayahnya. Hari pun mulai pagi. Ketika ia sudah bangun, ia melihat ke dalam goa dan mulai memasuki goa itu. Ternyata goa itu pernah ditempati oleh manusia. Kemudian ia menemukan sebuah alat tumbuk. Ia pun mengambilnya dan mulai mencari tanaman yang bisa menjadi obat untuk kakinya yang terluka. Ketika ia sedang mengolesi tanaman ke kakinya, tiba-tiba serigala itu melepaskan ikatan di mulutnya. Keda yang melihat itu lalu mencoba memberi air kepada serigala. Serigala itu terlihat agresif, namun tidak sampai melukai Keda dan malah meminum air yang Keda berikan kepadanya. Di siang hari, Keda mencari makanan dan menemukan seekor kelinci. Lalu ia membunuh kelinci itu dengan sangat tidak tega. Kelinci itu pun lalu dibawa ke tempat peristirahatannya. Saat Keda sampai, Keda berusaha menyalakan api untuk memasak kelinci itu. Namun, serigala yang melihat daging kelinci berusaha untuk memakannya, lalu Keda menghalau serigala itu dan memakan sebagian dagingnya mentah-mentah karena ia takut daging buruannya dimakan serigala. Akhirnya Keda berhasil membuat api. Itu adalah kali pertamanya ia bisa membuat api sendiri. Keda pun memakan hasil buruannya dan berbagi dengan serigala itu. Setelah ia memakan hasil buruannya, ia membuat ujung tombak untuk persiapan perjalanan pulang nanti. Saat sudah larut malam, ia bercerita kepada serigala bahwa ia sangat merindukan keluarganya. Ia ingin pulang, sedangkan jalan suci mulai tertutup karena akan datang musim dingin. Lalu ia berkata bahwa ia akan berusaha pulang bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, Keda mulai bersiap untuk melakukan perjalanan pulang. Keda menyuruh serigala itu untuk pulang, tetapi ia hanya diam saja. Namun, tidak disangka-sangka, serigala itu malah mengikuti Keda dari belakang. Keda pun mengusirnya, namun serigala itu tetap mengikutinya. Di saat itu, serigala melihat ada beberapa ekor babi hutan, lalu serigala itu berusaha untuk memburunya. Babi hutan itu lari ke arah Keda, namun Keda masih belum berani untuk menombaknya. Ia berdalih bahwa ia terpeleset dan tidak takut dengan babi itu. Perjalanan pun berlanjut. Hari demi hari, mereka semakin akrab dan mulai bisa bekerja sama dalam berburu. Saat malam hari, ketika mereka bersiap untuk tidur, serigala itu ingin tidur di samping Keda. Namun, Keda mengusirnya. Tetapi setelah Keda tidur, serigala itu tidur di samping Keda dan sangat menjelaskan sekali bahwa serigala itu sudah sangat akrab dengan Keda.
Pagi hari setelah mereka bangun, Keda mengajak serigala pergi ke sungai untuk mandi. Lalu Keda memaksa dan menceburkan serigala agar mandi bersama. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan, Keda pun memberi nama serigala itu dengan nama Alpa. Terlihat musim dingin sudah datang. Mereka masih terus melakukan perjalanan untuk pulang. Dalam perjalanan, mereka melihat seekor babi hutan dan lalu memburunya. Keda mulai mahir berburu bersama Alpa dan mereka mendapatkan babi hutan tersebut. Pada malam hari, ketika mereka menyantap hasil buruan, ada seekor serigala yang datang menghampiri. Ternyata itu adalah kelompok serigala Alpa. Lalu Keda pun menyuruh Alpa untuk pulang dengan keluarganya, dan Alpa pun pergi bersama mereka. Lalu Keda melanjutkan perjalanannya sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat ayahnya yang datang kepada ibunya dan memberitahu bahwa Keda tidak selamat. Ibunya pun menangis dan menjerit. Hari demi hari, ia terus berjalan. Pada suatu hari, ia melihat sekelompok binatang. Ternyata, itu kawanan serigala Alpa. Ia lari menghampiri Alpa. Namun, Keda terjatuh ke dalam danau es, dan ia pun berusaha untuk keluar dari danau es yang membeku dengan pisaunya. Pisau itu sempat terjatuh, tetapi Keda berhasil meraihnya dan membuat lubang di danau es. Akhirnya, ia berhasil selamat dan dibantu oleh Alpa. Kemudian, ia pun melepaskan bajunya yang terkena air, dan membuat api di tengah hujan salju, serta menghangatkan dirinya dengan memeluk Alpa. Keda pun melanjutkan perjalanan dan Alpa ikut bersamanya. Di dalam perjalanan, ia melihat bekas jejak kaki dan melihat ada rumah juga seseorang di depannya. Ketika ia mendekati tempat itu, ia melihat orang itu sudah tak bernyawa. Ia pun memasuki rumah dan mencari makanan. Tetapi, ia tidak menemukan makanan sama sekali. Ia kesal karena ia sangat lapar dan belum menemukan makanan. Terlihat Keda batuk berdarah, sepertinya ia sedang sakit. Kemudian ia mengambil busur panah dari mayat itu dan berterima kasih padanya, lalu melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan, terlihat di hadapannya sedang terjadi badai salju, dan ketika ia melihat ke arah belakang, ia melihat sekelompok hyena. Kemudian ia pun lari dari kejaran hyena. Ia bersembunyi di dalam goa, mereka pun selamat dari incaran hyena. Tak disangka, ternyata di dalam gua itu ada seekor macan hitam mirip dengan hewan yang telah memangsa kapak temannya. Kemudian macan itu ingin menerkam Keda, tetapi Alpa menolong Keda dan melawan macan itu. Keda pun memanah macan tersebut. Macan itu mati dan Alpa pun terluka parah. Lalu Keda memakan daging macan itu dan beristirahat di dalam gua. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di tumpukan batu yang menandakan bahwa mereka sudah dekat dari rumah. Mereka terus berjalan walaupun tubuh mereka sedang sakit. Setelah 2 hari perjalanan, tiba-tiba Alpa terjatuh dan tidak kuat lagi untuk berjalan. Keda tidak menyerah dan membopong Alpa bersamanya. Setelah jauh berjalan, Keda pun mulai merasa lelah dan terjatuh. Kemudian, ia memutuskan beristirahat dan tidur. Saat tidur, ia memimpikan keluarganya ketika malam sebelum mereka berangkat pergi berburu. Ibunya khawatir dengan Keda, namun ayahnya meyakini ibunya bahwa Keda adalah anak yang kuat, tidak seperti yang ibunya khawatirkan. Keda pun terbangun dari tidurnya. Kemudian, ia melakukan perjalanan kembali. Akhirnya, ia melihat pemukiman rumahnya dan terus berjalan menuju rumah. Sampainya ia di sana, ia pun terjatuh dan bertemu dengan ayah, juga ibunya. Ayahnya sangat kaget dan tidak percaya bahwa Keda masih selamat. Lalu, Keda meminta ayahnya untuk menolong Alpa yang sedang sakit. Keda dan Alpa pun dibawa ke ruangan dan dihangatkan dengan api unggun. Saat itu, ibu tertua di dalam suku melihat Alpa melahirkan anak-anaknya dan mereka pun diterima menjadi anggota suku. Shin pun berganti melihatkan Keda dan Alpa yang sudah sembuh dari sakit. Di situ terlihat juga ada 4 ekor anak serigala yang merupakan anak Alpa. Setelah kejadian itu, suku Keda pun mulai bersahabat dengan serigala dan membawa mereka saat berburu makanan. Cerita pun tamat.